Adik-adik, halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami keluarga Ornithoptera Optima. Hari ini kami akan membacakan, udah membacakan sudah ya, dari tautan di bawahnya. Terus membahas, mendiskusikan tentang buku dari Anthony Browne, What the Book Said ya, program kami berjudul Look What I've Got. Lihat apa yang kami dapatkan atau lihat apa yang aku dapatkan. Buku ini cover lama ya, ini edisi Korea, cover lama. Ini dari gambarnya muncul kan. Ini baratnya Jeremy mengatakan, look what I've got. Aku mendapatkan dunia seisinya. Kira-kira begitu ya. Ini gambarannya dari Anthony Browne begitu. Kalau di edisi yang terbaru itu sudah tidak ini covernya. Covernya itu udah pakai yang cover ini. Covernya udah pakai gambar yang ini. Kalau gambar ini, cover ini memang sudah tidak ada di sini, udah nggak ada. Jadi ini edisi yang vintage gitu. Masih ada yang edisi vintage seperti ini. Teman-teman, ini bercerita tentang bagaimana kita menghadapi dorongan konsumerisme. Saya kemarin menulis ya, bahwa dorongan konsumerisme itu dorongan untuk kita memiliki dan menggunakan. Itu yang dimaksud oleh Dr. Ivan Illich dan juga Erich Fromm dalam bukunya A Celebration of Awareness. Nah, awalnya itu begini ya. Jadi istri saya itu khawatir. Saya juga khawatir sebenarnya. Ketika kepemilikan uang, kekayaan harta, ragam fasilitas yang bisa kami gunakan justru akan merubah kami menjadi pribadi yang enggan melakukan tugas-tugas mencintai di keluarga. Istri saya khawatir saya akan sibuk menjadi tokoh publik, semakin banyak melakukan tugas bekerja dan tugas berteman, sehingga saya akan kehilangan kesejatian waktu. Waktu itu adalah, kalau menurut Morgan Housel dalam The Psychology of Money, dividen terbesar yang bisa kami dapatkan. Jadi kalau misalnya saya dan istri itu berpikir-pikir, mungkin hal yang paling besar yang kami miliki saat ini adalah waktu. Dimana kami, kalau misalnya si Robert Kiyosaki dan istrinya itu pada usia, seingat saya sekitar usia 43, dia punya biaya hidup yang jauh lebih rendah daripada pendapatannya, sehingga dia memiliki jumlah waktu lebih banyak. Nah, seperti itulah yang kami rasakan saat ini ketika kami memiliki kemampuan untuk meminimize cost gitu, sehingga creating cash kami meskipun tidak bertambah banyak secara volume, tapi seakan-akan jadi lebih powerful gitu, sehingga kami memiliki waktu lebih banyak. Itu memang saya akui ketika saya melakukan tugas bekerja dan tugas berteman, tak pelak dorongan konsumerisme itu akan hadir bersamaan dengan perasaan ingin diterima dan hasrat untuk diakui oleh orang lain. Beberapa waktu yang lalu ini kami mendiskusikan ya bahwa ada anggapan, ada stereotyping bahwa banyak anak itu biasanya orang miskin. Kalau anaknya sedikit itu biasanya cukup sejahtera. Jadi ada beberapa ajakan untuk menormalisasi jumlah anak yang sedikit, karena mereka khawatir atau tidak ingin anaknya itu menjadi apa ya, bahu yang dipijak oleh adiknya, kira-kira begitu. Tidak mau jadi apa, beban atau bertanggung jawab atas keluarganya dan seterusnya. Jadi dia ingin benar-benar membahagiakan putra putrinya, normalisasi satu anak. Hal ini benar atau tidak itu sebenarnya tergantung pada pandangan kita gitu. Kembali lagi, ini kan dorongan konsumerisme tentang memiliki dan menggunakan, termasuk memiliki anak. Kalau kita berada dalam masyarakat industri, memiliki anak ya, jumlahnya banyak, itu adalah long life liability ya. Karena dalam masyarakat industri, anak itu dipandang sebagai cost, sebagai liability, sebagai biaya. Sedangkan kalau dalam masyarakat agraria ya, anak itu adalah aset. Karena Henry Bernstein menyatakan dalam Revolusi Agraria itu, buku Revolusi Agraria, jumlah anak disamakan dengan kemampuan reproduksi, memproduksi anak itu sama dengan kemampuan memproduksi barang-barang gitu. Beda kalau misalnya masyarakat industri, basisnya itu kan pasar. Jadi bagaimana permintaan pasar, demand pasar yang akan memberikan input ya kepada sebuah industri untuk memproduksi membuat produk. Tapi kalau dalam
masyarakat agraria, mereka memproduksi untuk diri mereka. Homestead for sustainable living. Begitulah yang dicanangkan oleh Abraham Lincoln, dan kemudian di Homestead Act itu baru ditutup pada 1976 kemarin. Nah, buku ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana dorongan konsumerisme memiliki dan menggunakan itu menjadi ukuran yang tak pelak akan kita hadapi ketika kita melaksanakan tugas berteman dan tugas bekerja. Karena ketika kita berteman, kita bekerja, kita akan bertemu atau memiliki, kan kita akan bahagia kalau kita memiliki perasaan sosial. Nah, perasaan sosial ketika kita bekerja dan berteman itu akan terkait dengan dorongan untuk diterima dan hasrat untuk diakui. Nah, dorongan untuk diterima dan hasrat untuk diakui ini mau tak mau akan membuat kita melakukan konsumerisme. Konsumerisme yang dibahas di sini, kalau read aloud-nya sudah saya bacakan sebelumnya ya. Misalnya tentang kendaraan. Ya, memiliki sesuatu yang terkait dengan kendaraan, dari mulai sepeda yang bagus, Brompton dan sebagainya, sampai Tesla. Kira-kira begitu. Look what I've got. Lihat apa yang aku dapatkan. I bet you wish you had one. Aku yakin pasti kamu ingin memiliki satu. Jadi kamu lihat saja aku. Kira-kira begitu. Kata si Jeremy kepada Sam, si sederhana. Jeremy ini dengan baju yang ini, bajunya kan juga sport casual gitu ya. Nah, terus akhirnya itu yang pertama tentang kendaraan. Yang kedua itu tentang permainan, game. Ya. Oh, aku udah bisa ke ini, sana kemana? Ke Old Trafford. Wah, ke kandangnya Manchester atau kemana? Oh, Manchester udah nggak ini ya. Ke kandangnya siapa? Hala Madrid. Ke Barcelona, ke mana? Seperti itu. Terus kemudian muncul apa namanya? Ini juga sebenarnya saya bertanya-tanya. Ini kan Orange itu tim Belanda gitu. Terus ini dengan tim merah dan hijau ini kan timnya Portugal dan Spanyol. Entah apakah memang Anthony Brown itu berpikir ke sana, saya tidak tahu. Terus kemudian selain hegemoni sepak bola ya, kalau bagaimana sepak bola ini telah merubah diri kita, telah merubah pandangan kita tentang konsumerisme, ada di bukunya George Orwell. Nah, yang 1984 ada di situ. Terus ini tentang makanan. Bagaimana kita itu tidak bisa menolak gula, ya. Kita nggak bisa menolak gula. Pengen banget yang manis-manis, betul Imron? Sampai dokter Ines bilang, aduh Imron tolong dijaga jangan makan yang manis-manis gitu. Susah banget soalnya. Gitu ya. Dibandingkan dengan dua kakaknya, anak saya yang ketiga ini lebih banyak makan manis ya. Nah, jadi ini harus dikurangi, betul. Karena nggak nanti kayak gini, kayak si Jeremy, sakit perut. Entah sakit perut, entah sakit gigi dan seterusnya. Ya, jadi tentang makanan. Jadi tadi tentang kendaraan, tentang game, tentang pencapaian, tentang kemampuan untuk bermain, kemampuan untuk jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan. Terus kemudian kemampuan untuk mempengaruhi atau bersikap dominan, dominasi sosial media, nah, kayak gitu. Ini bicara tentang seorang si Sam itu menjadi ditakut-takuti oleh seekor gorila yang ternyata di sanalah Jeremy, dan Jeremy mengatakan, ini aku, kamu takut ya, padahal cuma aku loh, gitu kira-kira. Look what I've got, I bet you wish you had one, gitu. Terus kemudian si Jeremy ini menakut-nakuti orang lain, membuat dominasi kepada orang lain, begitu biasa. Terus nanti dia dikejar-kejar. Kemudian fashion. Nah, fashion menjadi dorongan konsumerisme berikutnya. Lalu terakhir adalah ketika ayahku akan mengajakku ke kebun binatang sore ini. Jadi aspek hiburan, aspek entertainment. Nah, dan kemudian si Anthony Brown itu menyampaikan beberapa trik di sini yang saya pahami sebagai dua hal. Satu, tentang imajinasi. Bagaimana kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Si Sam mengatakan, not really, gitu. Enggak juga, gitu. Saya tidak menginginkan. Kenapa? Karena saya tahu, saya telah mendefinisi apa keinginan dan apa kebutuhan. Kalaupun saya ingin, saya tidak perlu benar-benar merealisasikannya, gitu. Terus yang kedua, tentang makna puasa. Karena puasa itu sebenarnya adalah adalah cara terbaik untuk
menghindarkan diri kita dari dorongan untuk konsumerisme. Jason Fung dan Jimmy Moore dalam bukunya The Complete Guide of Fasting, dia mengatakan bahwa puasa adalah cara terbaik untuk melawan penyakit-penyakit degeneratif akibat dari cara hidup kita yang tidak sehat. Di sini kan disampaikan tadi ya tentang makanan ya, bagaimana kita itu ingin memiliki dan menggunakan lebih banyak makanan ya toh. Terus dan dorongan itu bisa kita stop dengan berpuasa. Sama juga dengan dengan baju. Kita pengen baju-baju yang bagus, yang trendy. Bahkan ada kan, lupa di mana, di Kongo ya. Di Kongo itu ada satu budaya gitu. Budaya mereka menggunakan baju-baju yang istimewa nih. Ya. Meskipun mereka dalam keadaan miskin, tapi mereka pakai baju itu baju-baju yang wah gitu loh. Louis Vuitton, Chanel gitu-gitu. Zada gitu. Jadi apa namanya, bajunya itu bagus-bagus padahal mereka miskin. Karena itu menandakan sebuah status sosial. Jadi begitulah, ketika kita berteman, ketika kita bekerja, kita akan bertemu dengan kondisi-kondisi seperti itu. Mau tidak mau begitu. Dan setelah pertama itu imajinasi, yang kedua itu emang puasa ya. Puasa itu ya sebenarnya puasa dan imajinasi itu mirip, sebab pahala puasa itu sebenarnya kan kita imajinasikan. Kita nggak pernah tahu bentuk pahala puasa itu bagaimana, tapi Rasulullah SAW menjanjikan bahwa hadirnya puasa itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita pada dua hal. Satu, ketika kita berbuka. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan saya telah berpuasa. Saya telah mendefinisikan kembali tentang keinginan dan kebutuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi di sini itu begitu. Misalnya ketika pada akhirnya gitu ya, dia berimajinasi si Jeremy itu, kamu pasti pengen aku ajak. Kalau yang tadi itu kan pasti kamu pengen punya gitu kan. Dari awal sampai akhir itu I bet you wish you had one gitu ya. Nah di bagian akhir gitu, karena si Sam ini pengen kendaraan, dia nggak pengen. Game ya, bisa bermain bola di tempat yang bagus, dia nggak pengen. Permen atau makanan-makanan yang lezat, dia nggak pengen. Terus baju-baju yang bagus, dia juga nggak pengen. Akhirnya apa? Aku tahu kamu pasti pengen aku ajak jalan-jalan ke kebun binatang. No, not really ya. Bahkan dia tidak menanggapinya. Dia pergi ke hutan untuk mendapatkan imajinasinya. Ada zebra, ada jerapah, ular, dan seterusnya, burung hantu yang dia dapatkan. Jadi ketika ada orang atau ketika kita dalam berinteraksi di masyarakat ya, mau nggak mau kita akan bertemu dengan orang yang selalu mengatakan, wih aku live TikTok 2 minggu nih dapat 3 juta misalnya gitu, atau aku kerja dari rumah dapat sekian. Itu pasti akan mengatakan begitu. Look what I've got, I bet you wish you had one ya, pasti itu. Dan saya pun juga kadang-kadang ngerasa jangan-jangan saya melakukan hal serupa dengan saya ini. Kamu pengen punya begini enggak? Ini begini bagus loh gitu kan. Banyak kayak gitu tuh ya toh. Teman-teman kalau cari buku kayak gini ya, saya tidak saya buat matriks ya. Dalam minggu ini tuh emang minggu yang sangat bagi saya itu sama istri tuh. Kami buat matriks ya, using having metric, karena kami berpikir bahwa dorongan konsumerisme itu sangat lekat dengan kami gitu. Jadi kami buat, bahkan saya sempat sakit ya, sampai sakit saya itu gara-gara berinteraksi dengan orang-orang yang begitu ya. Mas tolong dong anaknya, iya gitu ya. Wah nyebelin banget itu, sampai saya itu tertekan gitu ya, karena saya memiliki tata nilai yang tidak lazim, dan saya merasa sebenarnya saya tidak perlu untuk menyampaikan kepada orang itu, nggak perlu berkonfrontasi gitu loh. Cuma saya itu akan kuat kalau di rumah gitu loh, bareng sama istri gitu, saya dikuatkan, saya diskusi terus. Nah seminggu terakhir itu memang banyak ya yang kemudian kami diskusikan, termasuk tentang itu. Kami mendefinisikan kembali, jangan-jangan ya kami itu ternyata punya banyak aset ya, aset acquisition. Kami pikir begitu, baca bukunya Robert Kiyosaki, setahun akuisisi 2 kafling, wah semangat gitu kan, benar bisa dibentuk. Tapi itu tidak benar-benar berguna, atau tidak benar-benar bisa kami gunakan.
bahkan sesuatu yang sudah kami akuisisi tahun lalu pun juga tidak benar-benar berguna, kan gitu. Apa sesuatu yang sudah dimiliki itu tidak benar-benar berguna, berarti kami harus memberdayakan, memanfaatkan kembali bagaimana caranya agar sesuatu yang telah kami miliki, termasuk buku kayak gini tuh, menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Kalau teman-teman beli yang edisi terbaru itu harganya sekitar 200-an dan itu wajar. Kalau yang vintage kayak gini harganya sekitar 600. Yang ada fotonya ini loh. Karena ini lukisan khas ini ya. Ini kan seakan-akan si Jeremy mengatakan, nih, gua punya dunia seisinya. Yes. Saya mengatakan, aku juga punya sholat subuh 2 rakaat gitu ya. Sebelum 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Cuma bagaimana kita mengimajinasikan ya, sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada dunia isinya. Kebayang sih? Ini tuh sebuah misteri loh. Misteri yang dari hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita itu bisa berpikir begitu. Kemarin kan aku cerita ketika ada ya di di postingan saya yang nanya tentang makna itu loh, yang hadis niat tujuan itu loh. Kalau dalam Al-Quran kan memang dibedakan gitu. Dalam hadis itu dibedakan antara niat sebagai sebuah tujuan dan niat sebagai sebuah alasan. Terus kalau dalam kondisi begini, nah sebenarnya kita itu tujuannya apa? Kalau tujuan kita itu memang mengikuti ukuran-ukuran modernitas untuk lebih banyak memiliki dan lebih banyak menggunakan, maka kita akan mencari berbagai macam alasan untuk membenarkan alasan konsumerisme kita, betul? Tapi kalau kita ingin hidup sederhana, maka ya kita akan mencari berbagai hal yang akan menguatkan kita, alasan kita bahwa kita perlu sederhana. Pakai baju yang itu saja kira rapopo ya. Menggunakan transportasi umum itu boleh dan wajar gitu. Kita tidak menggunakan ukuran-ukuran orang lain karena kita tidak hidup dalam ekspektasi orang lain. Kalau kita hidup dalam ekspektasi orang lain itu mudah, lulus dari ITB, kerja di perusahaan, ngumpulin modal, bikin bisnis, terus punya sebelumnya punya istri, punya anak ya, punya rumah, punya mobil, jalan-jalan ke luar negeri, apa sih? Sekolah di tempat-tempat yang favorit gitu kan. Dengan berbagai macam gelar, S2, S3, honoris causa. Seperti itu, berkarya untuk publik. When dad became a king gitu kan. Akhirnya kita akan terus menerus mengikuti ekspektasi orang lain. Kita akan kehilangan kesejatian diri kita. Kita akan kehilangan tentang makna yang sebenarnya kesejatian diri. Untuk apa hadirnya kita? Erich Fromm dalam bukunya itu kan, dalam si catatannya di buku si Ivan Illich, dia bilang progresivitas hidup kita itu diukur berdasarkan kepemilikan dan penggunaan, kemampuan memiliki dan menggunakan. Padahal bukan itu. Harusnya itu dari hadirnya kita ini loh. Dan hadirnya kita itu bermanfaat. Seperti di What the Book Said periode sebelumnya saya bilang, bahkan hadirnya kita nggak ngapa-ngapain itu bermanfaat. Hadirnya saya begini, ya, itu menjadi manfaat bagi istri saya karena istri saya akan tahu nanti ini makanannya diberikan kepada saya ketika saya berpuasa, terus nanti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa saya tanpa mengurangi pahala anak-anak saya. Kira-kira begitu. Ini kan manfaat hadir loh. Padahal kita nggak ngapain gitu loh. Nah sama dengan kalau kita misalnya kita itu berpuasa dari dorongan konsumerisme, terus nanti ada soal ini yang temen ya di Facebook ini, nanti kalau kita itu menyemarakan atau memberikan semangat untuk diperbaikinya transportasi publik, nanti kasihan tuh yang sales mobil, perbaikan bengkel apa sebagainya, kan gimana gitu. Itu itu istilahnya itu dorongan konsumerisme. Itu dorongan ya sama seperti nanti kalau misalnya kita nggak merokok, nanti perusahaan rokoknya nggak bisa gaji karyawan-karyanya pada keluar. Kan sebenarnya kalau kita sudah bertujuan untuk melakukan konsumerisme, ya kita akan menemukan banyak alasan.
Tapi kalau kita ingin sederhana, gitu, yo akan ketemu aja alasannya untuk hidup sederhana, untuk minim perabotan ya ono, untuk kita menggunakan transportasi umum ya ada, untuk pakai baju yang itu saja ya ada gitu. Misalnya ya pakai baju itu aja, tapi kita merawat dengan baik, tetap bagus, tetap pantas, kan gak apa-apa gitu. Bahkan beberapa baju saya sengaja ini baju hadiah dari seseorang saya pakai supaya apa ya, amal jariahnya itu terus menerus mengalir dari ibu saya, dari bapak saya, dari teman-teman di Amikom gitu misalnya, ini dari keluarga. Jadi itu apa namanya, tidak yang saya pakai di Asoka di beberapa kali itu kan dari Pak Alik saya itu itu apa namanya Pak Alik dulu ya, ya itu memberikan jariah kepada mereka gitu, memberikan semangat saya juga supaya saya lebih kurus lagi gitu kan, kira-kira begitu. Jadi tergantung tujuan kita, termasuk homeschooling. Saya ceritakan, oh ketika saya berpikir bahwa homeschooling atau kita berpikir saya tidak mau tergantung pada hegemoni sapi suci pendidikan Indonesia. Sapi suci itu kalau menurut Evangelis adalah sekolah, maka saya akan mencari berbagai macam cara agar tujuan pendidikan rumah berbasis keluarga itu dapat efektif. Misalnya kemarin ternyata Evangelis itu selama dia merekomendasikan bukan 6 jam sehari, tapi 70, setelah saya hitung ya kan dia menyarankan 2 bulan per tahun, itu sekitar 79 menit per hari selama 30 tahun. Saya hitung kan, kalau kita mulai otak kita di sinaps kita itu mulai adab terbentuk, si anak itu bisa mendapatkan beban syariat termasuk belajar. Oh, kan ada itu para ulama yang lebih kurang dari 7 tahun. Ya kan beda ya para ulama itu dibandingkan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita ini sopo, orang tuanya kayak gini kan, orang tuanya aja kayak gini gitu kan, anak-anak kita itu seperti apa. Nah, jadi umumnya itu 7 tahun ya. Rasulullah SAW juga mengatakan beban syariat sholat itu 7 tahun ditambah 30 tahun tadi, 30 tahun. Loh kok sama dengan bagaimana Rasulullah SAW mulai beruzlah pada saat beliau di usia 30 tahun atau 3 tahun sebelum beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro usia 40 tahun, berarti kan 37. Wah, berarti nyambung nih. Entah ini kebetulan atau ini emang dipikirin sama Evangelis, saya nggak tahu ya. Tapi saya kebayang toh. Oh, ternyata saya harus mengelola waktu disiplin sebesar 79 menit per hari. Nah, ini kalau ada tujuannya homeschooling, saya akan mencari berbagai macam cara untuk mendukung tujuan saya. Tapi kalau tujuan saya itu memperbanyak, pokoknya harus gelar sekolah setinggi-tingginya ya, mendapatkan gelar akademik sebagus-bagusnya, karir sekeren-kerennya, ya saya akan mencari berbagai macam cara, berbagai macam alasan untuk mendukung hal itu gitu. Nah, ini sebenarnya tergantung pada diri kita. Kalau saya buat matriks, mana yang kemudian saya definisikan sebagai konsumerisme, saya harus kurangi. Bisnis saya di bidang apotek, saya harus beralih ke bisnis yang lain. Saya harus mengurangi ketergantungan saya pada bisnis apotek. Diskon ke marketplace, bahan makanan yang impor harus saya kurangi. Nah, lalu saya pindahkan, switch kemana? Ke perilaku atau ke sikap-sikap hidup yang sederhana. Terus yang kami tidak memiliki air, listrik, tapi kami banyak menggunakan, kami buat itu dikolaborasikan. Jangan sampai seperti Bambang Brojonegoro kemarin, Profesor Bambang Brojonegoro memberikan apa namanya kritik kepada kita bahwa banyak kelas menengah itu yang turun kelasnya, rentan menjadi masyarakat miskin. Kenapa? Karena air ya, banyak menggunakan galon. Kami tidak lagi menggunakan galon udah hampir 2 tahun. Betul? Kami men-switch, kami kolaborasikan dengan apa? Dengan filter khusus. Misalnya begitu. Terus apa? Kendaraan umum. Terus apa lagi? Ya macam-macam ada di tabel, ada di postingan saya. Terus yang kami berdayakan apa? Buku-buku, tanah investasi dan seterusnya. Yang kami maksimalkan, yang kami perbanyak tentang apa namanya? Ya aktivitas di keluarga, termasuk sehat alami. Bagaimana kami itu kemudian belajar, ini ada Gerson terapi. Saya juga mikir ini ternyata yo gini, Gerson terapi ini adalah orang yang dikucilkan. Jadi kalau kita belajar
ya kita siap dikucilkan gitu. Wis jadi sudah jadi rahasia umum gitu. Tidak semua orang itu mau menerima itu. Bahkan seorang profesor ya, yang dia awalnya begitu diterima di Jepang ya, setelah dia sakit kanker usus, kemudian masuk ke liver, dan dia bersurat kepada dokter Gerson ini, terus dia di kemudian dari dia tahun 98, belum lama kok, 98 dia kena tahun 92, di 98 dia mengirimkan surat balasan bahwa setelah 8 tahun itu dia bisa bertahan. Padahal nek jenenge kanker usus itu 93% itu biasanya meninggal. Kalau kanker sampai ke komplikasi ke liver itu 97% itu biasanya meninggal. Nah, dia itu sampai hidup berarti 6 tahun. Dari 92 dia kena sakit, terus dia menjalani Gerson terapi sampai tahun 98 dia bisa berkirim surat. Di 98 itu dia nulis buku pertama tentang Gerson terapi di Jepang. Apa yang terjadi? Dia dikucilkan. Padahal profesor loh. Gitu. Jadi emang ini tuh apa namanya, ya sama ya, ketika apa namanya bicara tentang puasa seperti kata Jason Fung dan Jimmy Moore, maka kita akan menghilangkan insulin sih, gitu kira-kira. Udah HbA1c nya akan normal tanpa harus apa tuh namanya, tergantung terapi diabetesnya tanpa tergantung pada keberadaan insulin dari luar gitu. Karena diperbaiki melalui puasa. Begitu. Ini buku yang sangat relevan untuk diceritakan. Saya juga ceritakan kepada anak-anak, nih kamu punya sesuatu, jangan sampai kita berhati-hati, jangan sampai kita mengatakan kepada orang lain, look what I've got. Ini relevan dengan Quran surat At-Takasur, agar kita tidak berlebihan dan tidak bermegah-megahan. Rem berpuasa untuk dorongan konsumerisme dan memperbanyak hidup sejahtera. Sederhana ya, agar kita mendapatkan manisnya iman sebagaimana manisnya iman Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Amin insyaallah. Ketika beliau mendapatkan sebagai predikat kepercayaan umat dari Rasulullah SAW. Bahkan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya berharap gitu, kalau saya boleh menginginkan sesuatu itu, saya berharap saya punya sebuah rumah yang di rumah itu isinya penuh orang-orang seperti Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Jadi tidak tidak harus ya, atau apa ya, kok nek bilang tidak harus kaya nanti pada orang protes apa ya, tidak harus memprioritaskan nilai-nilai kekayaan itu. Dia akan memberikan manfaat sebagaimana Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan tentang kekayaan itu yang bukan tentang kekayaan itu yang akan membuat kita itu jadi lebih mulia di sisi Allah. Banyak caranya gitu. Bukan hanya kekayaan saja. Kira-kira begitu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih. Sampai jumpa dalam Book Set episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.